saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku sembah Kau ya Bapa, di hadirat-Mu Yesus. Rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Ku sembah Engkau, tunaikan syukurku, ku bawa pujian di hadapan-Mu. Menyembah Allah yang hidup dan ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, ku bersyukur karena Kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar saudara siapkan diri, menenangkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, firman Tuhan itu nak diteliti sangat penting untuk kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudara, biarlah sebelum kita merenungkan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat kami sedang merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini akan menjadi berkat rohani bagi kami semua, sehingga hidup kami menjadi hidup lebih mengerti apa arti hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membacakan untuk saudara, yaitu surat Kolose. Kolose pasal 3. Ya. Kolose pasal 3, saya bacakan mulai ayat 1 sampai 4. Pendek kok saudara-saudara, ya. Begini kata firman Tuhan. Karena itu, ya. Saudara perhatikan kata-kata karena itu. Karena hidup kita ini penuh dengan cobaan, godaan, tantangan, kejahatan, dan macam-macam perbuatan dosa. Dikatakan karena itu
kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, waktu Kristus bangkit, itu kita dibangkitkan rohani kita bersama-sama dengan Kristus. Lalu dikatakan, carilah perkara yang di atas. Kita ini hidup. Kita itu sebetulnya tidak ngerti apa arti hidup. Yaitu hidup itu yaitu cari nafkah. Cari kenikmatan dunia. Tetapi Tuhan bilang, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kita cari Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, yang berarti duduk itu memperhatikan kehidupan kita, ya. Terus ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Ini kata pikirkanlah perkara yang di atas itu bukan suatu anjuran. Dalam bahasa aslinya itu jelas. Ini bukan suatu anjuran. Pikirkanlah perkara yang di atas. Itu bukan anjuran. Tetapi suatu perintah. Suatu perintah yang harus ditaati. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu suatu perintah yang harus ditaati. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kata pikirkanlah itu bukan hanya berpikir. Dalam kata berpikir itu tentu termasuk kata bertindak. Ya, ini suatu perintah. Bertindaklah untuk mencapai perkara-perkara yang di atas. Apa itu yang di atas, saudara? Yang tidak lain yaitu hidup kesucian. Hidup berbakti kepada Allah. Hidup membebaskan dari segala keinginan-keinginan daging. Ini ayat 2 ini dijelaskan, ini luas sekali, saudara. Kata pikirkanlah itu bukan suatu bukan suatu anjuran, tapi suatu perintah supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu kita ini bukan saja memikirkan, mencari perkara-perkara yang di atas, ya, mencari perkara-perkara atas, bukan yang di bumi. Loh, nek dipikir-pikir ya, ya kita hidup di dunia ini kan kita harus memikirkan perkara yang di bumi. Kenapa tidak boleh? Saudara, ya, Tuhan itu seluruh gerak langkah kebutuhan hidup kita itu sudah disiapkan Allah bagi kita. Kita tinggal hanya menurut kehendak Allah, maka seluruhnya itu akan dipenuhi. Saudara pikirlah, tanpa bekerja masuk bisa hidup. Manusia hidup harus bekerja. Tetapi di dalam bekerja itu, bekerja arahnya bukan bekerja untuk daging, tetapi bekerja arahnya untuk perkara-perkara yang di atas. Ya, saudara.
Lantas ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara-saudara, berbicara tentang mati, tidak ada manusia yang hidup di dalam dunia ini yang tidak mati, itu tidak ada. Semua orang yang hidup di dunia ini, bahkan dia orang yang berpangkat tinggi, berkekayaan tinggi, sampai ada di Tiongkok dulu ya saudara. Orang itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia berpikir, ini orang di Tiongkok zaman dulu ya. Dia berpikir, kok enak ya hidup ini ya. Lantas dia pikir, tapi hidup ini kok mesti mati. Dia berusaha supaya tidak mati ya caranya. Ya. Terus dia bilang, oh di sana, di sebuah pulau di seberang Tiongkok sana, ada pulau. Di pulau itu ada tanaman yang membuat orang hidup tidak mati. Dan dia, karena dia itu seorang yang mempunyai kekuatan yang penuh, dia suruh orang-orang pergi ke sana untuk mencari pohon kehidupan itu. Lalu dia suruh berangkat. Tidak ada beritanya sudah sampaikah, ataukah sudah dapatkah, atau sedang dalam perjalanan pulang. Tidak ada beritanya. Tahu-tahu ini raja ini sudah mati. Jadi di dunia ini tidak ada kehidupan, saudara. Di dunia ini semua harus mati. Tetapi di dalam Kristus, saudara, tidak ada kematian. Di dalam Kristus tidak ada kematian. Loh, kok aneh, Pak? Orang Kristen toh kabeh do mati. Saudara mesti mengerti kitab suci. Kalau saudara mengerti kitab suci, mati itu mati itu jasmaninya. Tidak ada orang yang jasmaninya tetap hidup, tidak ada. Kabeh meskipun Kristen jasmaninya mati. Tetapi rohnya, yaitu jiwanya, itu tidak bisa mati. Itu terus hidup sampai kepada hidup yang kekal. Tetapi kalau orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, rohnya juga tetap hidup. Karena manusia itu hidup. Tetapi waktu dia sampai di hadapan Allah, dia menerima hukuman, yaitu api neraka yang kekal. Itu sebabnya, saudara-saudara, dikatakan di sini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu kita harus memikirkan, kita akan memperoleh hidup yang kekal atau hukuman yang kekal, api neraka. Nah, oleh sebab itu, saudara, selagi kita masih hidup, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus banyak doa supaya Tuhan Roh Kudus menolong kita, memberi kita pengertian untuk memikirkan hal-hal yang akan datang itu.
yaitu kita yang percaya kepada Yesus. Kita harus memikirkan hidup kita untuk lebih mengikuti jalannya Yesus. Kalau tidak, saudara, kita nanti hidup di sana bukan untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi hukuman yang kekal. Tidak ada habisnya, kekal. Waduh, sekarang ini kita tidak sembayang, saudara. Sebab pikiran kita itu pikiran secara jasmani, tidak iso bayangkan. Pengertian kekal itu tidak iso bayangkan. Tetapi nanti saudara akan tahu. Tetapi kalau kita tidak lagi hidup ini memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara tentang Yesus Kristus, saudara nanti kecelik, saudara menghadapi satu hukuman siksaan yang kekal. Tetapi saudara yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan memikirkan perkara-perkara di atas, yaitu memikirkan tentang kekudusan kasih Kristus, maka saudara akan mencapai hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih, sebetulnya saya ingin lanjutkan, tetapi karena waktunya sudah berjalan terus, saudara pun mempunyai kesibukan, kita berhenti sampai di sini. Tetapi jangan lupa, selama kita hidup di dunia ini, jangan kita terpengaruh oleh perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia adalah perkara daging, yang tidak pernah memikirkan perkara yang di atas. Tidak pernah memikirkan Yesus Kristus telah mati bagi kita. Dan karena itu dia memperoleh hidup. Siapa yang percaya akan dia memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Dan kita mau minta Tuhan tanamkan suatu pengertian di dalam diriku, yaitu pengertian perkara-perkara yang di atas, yaitu tentang kehebatan Tuhan yang tidak ada bandingannya. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan sekarang biarlah firman-Mu itu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus akan memberi hamba-Mu pengertian, supaya anak-anak-Mu sekarang ini, saat ini, detik ini mengerti untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu di mana Yesus berada, yaitu hidup yang kekal. Dan jangan kami hanya memikirkan hal-hal yang bersifat jasmani, bersifat daging, yang ujung-ujungnya membawa kami kematian. Bukan saja kematian jasmani, tetapi di sana kami memperoleh hukuman api neraka yang kekal. Tuhan, terima kasih, biar Tuhan jamah pendengar renungan ini dan membawa hidupnya lebih mengarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.